oleh para narasumber ini nantinya dapat diaplikasikan, dapat menjadi pencerahan serta pembukaan pemikiran kepada para peserta yang berhadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Sakti Andianto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan rahmatnya kita bisa saling berkumpul di forum ini walaupun saling berjauhan ya, tapi kita bisa saling berkoneksi. Insya Allah nanti diskusi kita pada sore hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Asahan, Bapak Safrudin SPMMA, dan beserta jajarannya. Kemudian Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Diki Wahyudin Purba. Kami sangat berterima kasih atas dukungannya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Yang saya hormati Ibu Stivina Hasanah Hasibuan selaku Ketua Stikes Asifa beserta jajaran dosen di Stikes Asifa Kisaran. Nanti beliau juga yang akan memandu kita untuk diskusi sebagai moderator. Kemudian tentunya yang saya hormati para pengurus On-Bed Smart Institute yang telah mempersiapkan webinar ini sehingga insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu, teman-teman, peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini, semoga bisa jadi awalan silaturahmi dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. And for my friend, what I respect Emin Ekis, may you and your family be blessed by Allah. He is my best friend in Turkey. We were in the same class in two semester in 2018, and it is pride and a very valuable opportunity for us because he is willing to spend his time and try to share in this forum. Emin Ekis, he is a master student majoring in Department of Field Crop at Akdeniz University, Turkey. Now he is also an innovation manager and breeder at one of the most bona fide seed companies in Turkey, namely the Nadide Seed Company, or in Turkish Nadide Tohum. Jadi tohum itu dalam bahasa Turki adalah benih. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan benih terbesar di Turki. And the company also gave sponsorship to me during my study in Turkey. For company purpose, one of his tasks is to hold meeting in several other countries, such as Italy, Brazil, Kenya, Argentina, and others. Until now, around 18 countries. So on that occasion, he also while traveling, and later maybe Emin might also share his traveling experience to us. Hopefully, he will have the opportunity to visit Indonesia as well. We wait you, Emin, in Indonesia. And just for information, in Turkey, every year the world's largest agricultural exhibition are routinely held, including GrowTech Eurasia. Jadi setiap tahun di Turki itu ada penyelenggaraan pameran pertanian ya, terbesar di dunia. Salah satunya adalah GrowTech Eurasia, ini diselenggarakan di kota Antalya, dan
pameran lainnya seperti diselenggarakan di kota Izmir. Nah, jadi pada penyelenggaraan Growtech tahun lalu, itu yang diadakan di kota Antalya tahun 2019. Nah, jadi Mr. Emin Ekis ini mendapatkan penghargaan untuk inovasi benih ya di level Eurasia. Okay, in the last, so this is a good opportunity for us. Please get to know him later. We can follow his Instagram or Facebook or his LinkedIn. Just look for Emin Ekis. Nah, jadi nanti kalau mau berkenalan, silakan bisa follow di Instagramnya, Facebook, atau di akun LinkedIn-nya beliau. Kemudian yang saya hormati Mbak Nova Afisa Zahra. Nah, jadi Mbak Nova ini adalah adik kelas saya di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Ya, walaupun kita beda setambuk jauh, hampir 10 tahun ya. Nah, jadi sambil kuliah, Mbak Nova juga telah mulai merintis usahanya, yaitu usaha hijab dengan desain sendiri, ya, dan Kokendo atau Kokedama Indonesia. Nah, jadi nanti Mbak Nova bisa diperkenalkan produk-produknya ke kita, termasuk akun-akun Instagramnya ya mengenai produknya itu. Nah, juga sekalian nanti berbagi pengalaman-pengalaman ketika merintis usaha, ya, baik pahit manisnya atau galau-galaunya juga bisa diceritakan. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah motivasinya. Ya, kalau bisa terpikir untuk memulai usaha, padahal kan masih kuliah. Nah, jadi dalam diskusi hari ini kita ingin berbagi bahwa justru di saat mudalah kreativitas itu banyak sekali. Ya, akan tetapi mungkin kendala yang dihadapi anak muda adalah dalam hal aksi, ya, dalam hal aktualisasinya. Ya, termasuk dari teman-teman peserta tentu punya banyak kreativitas yang sudah dilakukan. Nanti bisa diseringkan dibarengi pertanyaan ya pada sesi tanya jawab nanti. Kreativitas ini manfaatnya bukan sekedar untuk diri sendiri ya atau orang-orang terdekat, tapi tentu ada kontribusinya untuk Indonesia. Ya, oleh karena itu rutin setiap tahun Kementerian Pendidikan, ya kalau dulu namanya Kemendikti, kemudian berubah menjadi Kemenristek Dikti, sekarang menjadi Kemendikbud yang membawahi perguruan tinggi, itu mengeluarkan anggaran yang sangat besar, yang sangat banyak, untuk memberi ruang kepada mahasiswa mengeluarkan kreativitasnya, yaitu melalui program kreativitas mahasiswa. Ya, jadi setiap tahun itu ribuan proposal kreatif mahasiswa di seluruh Indonesia, baik dalam wirausaha, ya, penelitian, maupun karya tulis itu akan dibiayai oleh pemerintah. Nah, sebagai contoh, kalau teman-teman tahu, Dr. Gamal Albin Said, ya, beliau terkenal dengan bank sampahnya, jadi beliau memberikan jaminan kesehatan melalui sampah atau mengganti dengan sampah. Nah, sampai beliau juga diundang ke Rusia ya berbicara langsung dengan Putin. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari hasil proposal PKM. Sewaktu saya mengikuti acara seminar beliau mengatakan seperti itu. Nah, itu baru dari Kemendikbud ya. Selain dari Kemendikbud, masih banyak institusi lain yang memberikan ruang-ruang kreatif mahasiswa, diantaranya program-program pembiayaan, wirausaha oleh beberapa perusahaan maupun instansi pemerintah lainnya. Jadi selagi muda, disinilah kita berupaya membuka wawasan seluas-luasnya untuk menggali kreativitas, juga meningkatkan motivasi untuk menjalankan action-nya atau aktualisasinya agar tidak sekedar menjadi mahasiswa yang biasa-biasa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti forum kita ini memberikan banyak manfaat bagi kita.
Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Sakti selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Damar ya sudah memberikan sambutannya ataupun opening speak. Kita masuk ke acara selanjutnya. Kita adalah opening speak dari Ibu Stikna Hasanah Hasibuan SST MKes, Ketua Stiker SIPA. Sekaligus nanti akan menjadi moderator. Kepada Ibu Stikna, kami persilakan. Hello, good morning. In Turkey morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sakti telah memberikan waktu kepada saya nantinya memimpin acara kita pada hari ini. Saya akan memulai dengan kata sambutan. Yang pertama, yang terhormat Bapak Safrudin, SPMMA, as a Dean of Agricultural Faculty at UNA. Kemudian Mr. Amar Ma'ruf, as a founder of Ombudsman. Kemudian yang terhormat the Honorable as the first speaker, Mr. Emin Ekis, as a manager of the Innovation at Nedis Seed Company and a winner of the Eurasian Seed Innovation 2019. Dan hormat yang sama kepada the second speaker, Mrs. Novia Afisa Dewi, as the founder of Afisa Hijab and founder of Kokendo. First and foremost, let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us health and chance time so that we can gather organize the webinar today. Salat and salam to all Prophet Muhammad SAW. Hopefully, we will get his intercation in the end. Welcome and congratulations for joining all the participants of the webinar Zoom today. Because I think you have already joined her is the right step. If the higher and equipment, we actually need young people who can build their own business. Nah, jadi diharapkan saat ini kaula muda saat ini tidak hanya bekerja di suatu perusahaan, namun juga mampu menjadi memiliki karir sendiri. Nah, itu yang diharapkan sekarang. Nah, tingginya angka pengangguran itu menyebabkan mempersalahkan tidak adanya lapangan pekerjaan, namun kita melupakan bahwasannya kenapa terjadinya banyak pengangguran? Karena kurangnya kreativitas dari anak-anak muda zaman sekarang. Nah, dari judulnya sendiri, From the Title Alone is very interesting at all. Judulnya itu meniti karir dari usia muda, kiat sukses, pioneering success at young age. Nah, jadi kalau kita bisa sukses dari usia muda, kenapa nunggu tua? Nah, jadi seringkali fakta lapangan yang saya jumpai, kalau disuruh meniti karir dari sekarang, nanti aja deh, tunggu tua gitu kan, nanti juga sukses sendiri, enggak. Jadi sukses itu dari sekarang. Jadi contohnya kayak pemateri kita pada hari ini sangat menginspirasi bukan hanya bagi saya mungkin, tapi bagi kita semua, bahwasannya bisa kita memiliki perusahaan, usaha kita sendiri dari usia muda. Nah, jadi terutama pada pandemik saat sekarang ini, jadi kita lihat banyak sekali pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan besar bahkan yang membuat banyak kerugian di sana-sini, banyaknya pengangguran. Nah, dari sini kita melihat pentingnya kaula muda untuk memiliki usaha atau bisnis sendiri, menjadi job creator, bukan hanya penunggu lapangan pekerjaan itu sendiri. Jadi ini bukan hanya spirit bagi audiens, tapi juga saya, bahwasannya kita tidak hanya bekerja di suatu perusahaan, namun diupayakan kita harus memiliki usaha sendiri. Nah, terima kasih kepada Mr. Emin Ekis yang telah bersedia menjadi pemateri pada hari ini, begitu juga kepada Mrs. Nova. Hopefully what you have said today can be very useful for the participant.
and they can immediately practice in their field of interest, and it become the beginning of motivation for them. And because I as the moderator in this activity, then immediately we invite Mr. Emin Ekis as a jewel speaker to fill in material today. Please welcome Mr. Emin Ekis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hello, welcome. Halo, Mr. Emin. Hi, hello, selamun aleyküm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. In morning in Turkey, but I don't know what's the time in Indonesia. Now is 2 o'clock in Indonesian. Lagi siang Yeah. hari, Mr. Emin Ekis di Indonesia. Please repeat. What, Mr. Emin Ekis? Can you repeat the question? No, I not ask you any question. I just say now in Indonesian is afternoon. In Good afternoon. Okay, Yeah. thank you. I know the in Turkey is morning, and we can open the presentation if you want, and I can begin. Okay, Mr. Sakti, PowerPoint please. Okay, Mr. Sakti, PowerPoint please. Oke. In process. And yes, Nadide Seeds is my company in Turkey. Actually, this is the family company. We are making vegetable seeds. Yes. And the other slide, can you go? We are Turkish native seeds company, 100% native. Next PowerPoint please. The next page, can you? Okay, wait a minute, Mr. Emin Sakti, okay? Yeah, I can introduce myself. So who is the Emin Ekis? Actually, I am agriculture engineer, but we can call I am a research engineer in the seeds company. My objectives are seeking a new vegetable and field crops, hybrid varieties for the breeding and getting new hybrid seeds, checking seeds production, also we have production, and gathering new plant genetic resources for company. I graduated from field crops department in Turkey. Right now, I'm going to Akdeniz University with Mr. Amar, and I'm making a master degree, and I will finish in this year. I hope so. And after getting the company, this job is our family job. My father is plant breeder. Also, my grandfather was plant breeder. He was professor in the university in Ankara. Ankara is the capital of Turkey. And after that, we start up this company. And I went to many
countries for 5 years, sometimes for B2B meetings, sometimes for traveling and experiences. And right now, our company has a project in Turkey. Project researchers in Science Link and Technology Research Council of Turkey. We have a project. Also, in last year, I won Innovation Award. It's EuroAsia Award. So why? Because I made an invention for the snake melon. I made first hybrid snake melon in the world. So after that, I won award. Nadide mean is rare in English. It's rare. You can't find easily. It's special. It's mean the rare. And our company was founded in 2005. Breeder, also seed producer company. We research for new vegetable varieties, especially tomatoes, peppers, cucumbers, melons, and nowadays snake melons. And we have totally 4 hectare fields. So why this company is important for the seed sector? The company that first rabbit type tomato registrant company in Turkey. Rib type tomato. Also company has top seller rabbit type tomato in Turkey. It's a rabbit type. I don't know, do you know in Indonesia, but it's heirloom type. It's a wrinkle shape of tomato. You can see in this picture, you can see the tomato. This tomato in the picture, rib type tomato. It has a very good taste, and this is why so popular in Turkey. Yes, we can go another page. The next page, please. Yes. These pictures are from our company. These greenhouses is nursery greenhouses. Of course, we are not nursery company. We are the seeds company. But we have nursery, small, but we have nursery. Why? Because our genetic materials are important. So we have to use this nursery. And yes, next page we can go. These pictures from our area, the greenhouses, also field. We have totally 2 hectare greenhouses, and we are getting 2 times harvest in Turkey, and winter time and the spring time, the harvest. It make our rushed. It's make our speed. We can go next page. Yes, in the production time, we have reached almost 100 people in the company.
in the springtime, we produce the seeds. This is our production time, is springtime. As you can see, the plants are there. These are tomato. The 80% we are work in tomato because the tomato is a very big market in the world, also in Turkey. And panitia apa ada link untuk daftar hadir? we can go next page. Yes, this is Zebroid. We are making hybrid seeds. So if this company making hybrid seeds, so what's the hybrid? What's the hybrid mean? Basically, we need to look this. A plant or animal that has been produced from two different types of plants or animal, especially to get better characteristic. So you need two different types of plant or animal, but it should be two different types. And then you collect them and cross them. Actually, if you cross them, it's hybrid. For example, the Zebroid. We can go next page. Page 8. Yes, the zebra animal and horse animal. This is zebra and horse. If you cross them, zebra and horse, you will get Zebroid. Zebroid is hybrid. Also, I can give you an example, the hybrid cars, the electrics and the oil cars. It's a hybrid. Two different mix, two different and crossing. Yes, we can go to other page 9. Yeah. If you look our job, if you look our sector, the cherry tomato, the small, it's very small. It's cherry tomato and round type tomato, the classic type tomato. Cherry type and classic type tomato. If you cross them, what will you get? Thinking, before the result thinking. And we cross to getting hybrid seeds. Cherry tomato and round type tomato. We are using these methods. If you cross them, what will you get? So what will you see in the hybrid? Round type, cherry type, or different, all the different type? What will you get? And we can go the next page. You will get cherry type again. If you cross cherry and the round type tomato, you will get cherry type tomato again. Why? Because this is genetically rules. This is the rules. If you cross them, you will get cherry, because the cherry characteristics are dominant. This is the dominant to the other types. Also, we can give it to you these examples.
And we can separate the examples. For example, not just for the types, and we can give it to you for the colors. If you cross yellow and the red types of tomato, you will get red tomato because the red colors is dominant for the genetically. And if you cross yellow and the orange, you will get orange colors. And if you cross pink and black tomatoes, you will get pink. Why? Because the pink color is dominant. And yes, we can go the next page. Oh, udah. Nah, tadi bersuara deh. Number 11, we can go to 11. So how we can get the hybrid varieties? Basically, it takes long time, very, very long time. Because, but we use greenhouses for the short time. Otherwise, it has very long time. It can take 8 years, 10 years, 12 years. Why? Because you need the self-pollination. Genetically, you need to get inbred lines, and you need this self-pollination. And for example, if you look at this picture, this is the corn. Apa nggak di sini lagi, Budi ya? This is the first corn, is the hybrid. And if you self-pollinate the first corn, you will get the second corn. We call second generation or F2. But if you look at this, the plants are shorter than shorter. Why? Because the depression. It's mean genetically depression, inbreeding depression. If you get this depression, you will get the homozygote varieties, homozygote plants. So if you want to make hybrid varieties, you need to get inbred lines. You need to get homozygote lines. Otherwise, you will never get the hybrid. You will never get the F1. You will never get the first generation. And the inbreeding depression you need to get. And we can go the next page. And yes, this pictures from our production times. This is emasculation. So if you ask the hybrid is natural, yes, the hybrid is natural. This is not GMO. We don't use laboratory for the production. We use human hands. We use like this picture. We always use like human hands. We don't use the laboratory. This is the emasculation produce. You need emasculate the plants for the crossing time, for the production time. And yes, we can go to next page. After the production, we harvest all the fruits and we dismantle, we are cutting all the fruits and we are gathering
all the seeds from there, and it takes very process. It's the long process for the. This is the another job, the seeds production, the seeds after seeds production to getting package. It takes a process. We have some machines and we have some chemicals for the drying to seeds. And after that, it takes approximately 2 weeks from the harvest. After the harvest and 2 weeks later, we are putting to package. And after the package, we are selling them. And yes, this is our package. And we can go to another page. Yes, for example, this is the tomato for greenhouses. It's a round type, we can say. And we have 2 different markets for open field and for greenhouses. Sometimes for the open field, and open field is 2 different. The professional open field farmers and semi-professional farmers in open field. But we are selling both of them, and we are selling for the greenhouses. We can go next page. This is the cherry type. As you can see, 62 grams. It has a very good heavy, and all of them hybrids. We can go next page. You can see the different colors, not just red. For example, the first tomato is orange. The second is yellow. We cross them. Also, these hybrids have mother lines and father lines. They have. And we cross them before getting this hybrid. We cross them for the orange colors, orange and red. And for the this yellow color, we cross them yellow and yellow. For the orange, orange and yellow, we cross them. And we can go next page. And of course, the round type tomato is the most, this is the not most valuable market. The rib type is most valuable market in Turkey. But this shape is most common variety in Turkey. Almost all the greenhouses use this type of tomato, sometimes for the native market and sometimes for the export. And this is our variety in Turkey, red and round type. And it has very, very long shelf life. Yes, we can go the next page. Yes, if you look at this, this is the rib type tomato. This is the heirloom variety. It's getting to popular in Turkey. It's getting to very popular in Turkey. But our company
first registrant company in this type in Turkey. We made an invention because before this variety, it was just local oppie variety. It was just oppie variety, but we made hybrid in this type. And this is the most valuable fruits are in Turkey. This is 3 times, 4 times more than valuable than the other round types. Why? Because the shape is organic shape. The shape is natural shape, and the taste is sweet taste. And people wanna buy this variety, and this is getting popular in Turkey. And we can go next page. This is the green colors, and after the green you will get the red colors. And if you look at this is the top seller red type tomato in Turkey, and this is our variety in Turkey. As I mentioned, people wanna buy this because the shape is a natural shape. And we can go other page. We are not working on just in tomato. Also, we are working in peppers. We are making a new type of peppers for the hybrids. And we can go next page. The eggplants. This is also, we are working in eggplants, aubergine. And next page. Yes, and also cucumbers. We are working on cucumbers, the American slicer, for example, and baby cucumber, a beta alpha cucumber. We are working in lots of different type of vegetables. And we can go to the next page. So, what kind of feature do you need? Always focus on invention, or you can say innovation. Yes, we can go to the next page. Yes, why the English? As you can hear me, I am talking with you in English because the English is international language. This is the international language in the world. And this is the key of the success, because if you wanna research, if you wanna look up the new inventions and something in the internet, if you wanna read article, if you wanna read the article, you need English. And how you can get the good English? You should go to abroad. We can go the next page. Please go to abroad for the getting good English. Because I don't know in your country the education quality, the education level, but in Turkey we don't have good English education. So you need to go abroad. Actually, we need to go abroad. But if your country has good English level,
your good English education. Oh, jadi potong. You can go. You don't need to Bukan go. apa? You can make Master Business Administration (MBA). This is very good choices for you. And yes, we can go next page. The reading books makes you better. Why? Why? Because as you can know, for example, read biography, read the books of successful people. Not just the other, you don't need to read the other books. Especially, please read the biography. As you can see, for example, Elon Musk, you can read him book, the Elon Musk. Also, the Tesla, you can read the Tesla biography. The biography is very important. Please read the books of successful people. Tesla, the company, the Tesla now worth more than Ford. Why? People are already buying from other brands. People are buying from the other brands. I can buy car from Ford or Hyundai or the Volkswagen. I can buy from other brands. Why should they choose you? Why people should choose you? If you do invention or innovation, they will choose you. People are buying the electric cars because the Elon Musk made the electric cars, and now the Tesla is now worth more than Ford. This is the key for the success. This is the key, the invention, innovation. This is the success. And yes, we can go the next page. Thank you so much for listening to me, and I hope I can help to you already and help to you. And I hope I will open your mind and thank you so much. Thank you, Indonesia. Okay, thank you, Mr. Emin Ekis. Thank you. I take a minute for a conclusion to audience. Yes, Mr. Emin Ekis. Nah, jadi di sini tadi banyak sebenarnya yang sangat menarik saya rasa yang diceritakan oleh Mr. Emin Ekis, yang mungkin kita rasa ini nggak terpikirkan oleh kita. Sebenarnya apa yang diproduksi di perusahaan Pak Emin Ekis ini ada yang sudah di kita. Contoh kayak tomat, cabai, terong, timun. Namun perusahaan Bapak Emin Ekis mampu membuat itu jauh lebih menarik dan lebih interesting untuk diminati oleh seluruh masyarakat yang ada di Turki. Okay, Mr. Emin, I think this is very interesting because I myself not think about it. For example, you say a tomato. In Indonesian, there is tomato, Mr. Emin Ekis. But it's not very interesting like you do in your company, your production. The tomato, like a first time, interesting, just a small tomato, you know. And I know, that's not like a cherry types.
Yes, Mr. Emin? Yes, you said like a cherry types, the small, very small tomato. Yes, yes, of course, Yeah. like that. In Indonesia, there's a tomato, but it's not a big tomato like you do in your company. And then, how to make something in your company that become more interesting and have a high selling value of, all right, like that? Because that tomato, I think all what masyarakat have to buy a tomato dengan harga yang murah, not very expensive. But in your company that can be expensive tomato. Now, in your company also there are production tomato, chili, cucumbers. All right, Mr. Emenekis? Yes, that's right. We are making cucumbers, aubergine, the eggplants, and peppers, snack melons, watermelon, also melon. Oh, Yeah. many product in your company. This hybrid, yes. If I'm not wrong. The hybrid is natural. Yes. We don't use GMO. We don't use a laboratory. This is natural. We use the human hands, as I mentioned in the picture. For the production, we are using the hands, and also the woman hands, especially we are using, because this is very tiny. The flowers are very small, and this is I can say this is the natural genetically. Jadi seperti yang dibilang Mr. Emenekis, bahwasannya sebenarnya apa yang dia buat ini seperti proses hybrid. Nah, proses hybrid itu sendiri mungkin mahasiswa pertanian, dosen-dosen pertanian jauh lebih mengerti lah tentang hal ini. Saya coba mentranslatekan apa yang telah diucapkan oleh Mr. Emenekis, bahwasannya dia itu natural, tidak memiliki zat yang berbahaya lah kalau kita bilangnya. Nah, jadi proses hybrid ini tidak memakan waktu harus ke laboratorium dan lain-lain karena prosesnya berjalan secara natural. Dan ini ide yang sangat jarang kita miliki. Nah, kenapa tomat yang sudah ada kita nggak kepikiran gimana buat dia jauh lebih menarik dan memiliki harga jual yang tinggi. Nah, itu dia yang tidak kita lakukan saat ini. Jadi saya rasa perusahaan Pak Emenekis ini sangat luar biasa dengan membuat sesuatu hal yang baru dari yang sudah ada dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Nah, if I not mistake, Mr. Emin mentioned that this is a family business, Mr. Emin? Yes, this is the family business, and my father is plant breeder. Also, my grandfather was a plant breeder. He was in university. Actually, he was a sunflower breeder. But my father is a vegetable breeder. Also, I am a vegetable breeder. I am the third generation of breeder. Oke. Jadi perusahaan yang dimiliki Pak Emenekis ini adalah perusahaan keluarga. Jadi sudah turun-temurun dan Pak Emenekis ini adalah generasi ketiga dan di perusahaan ini didirikan dari kakek, dilanjutkan oleh ayah dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Emenekis. Namun kalau seperti yang kita lihat di lapangan melanjutkan perusahaan tidak semudah yang kita bayangkan. Oh, berarti Pak Emin nggak membangun perusahaan sendiri dong? Tidak. Mempertahankan perusahaan jauh lebih sulit daripada pada awal kita membuat perusahaan tersebut. Itu saya rasa. Amazed that all family members have the same will in. I didn't get it. The connection. That means your all family members have the same will in developing the company, Mr. Emin? Yes. Including Mr. Emenekis as the successor of the company. Yes, of course, because when I go to this company and the company
increased because I am the new generation of breeder. So I am checking seed production and the fetching new plant genetic resources from the company. This is the why I traveled all over the world, because I gathering, I am seeking new vegetable in the other countries, and the other countries to Turkey. I am gathering to other countries to Turkey. So the plant genetic resources for company, because for the beginning, the beginning is very important for the getting hybrid, for the breeding. The breeding, it takes long time. It can take 5 years or 10 years, but the beginning is very important. If the beginning materials are very well, very good, you will get good varieties. But if your beginning materials are not good, you can't get the variety, because the getting variety, this is very hard job. This is very difficult, very difficult. Always you are seeking plants, always you are looking at crops, and the fertilizer, you are using a fertilizer, and you are calculate the fruits, you are calculate the plant's height, and it makes me perspire and it makes me sweeter, because this is very difficult. Oke. Kan saya mengambil kesimpulan tadi bahwasannya Mr. Emenekis menyatakan bahwa ingin bisa masuk ke dunia bisnis, itu hal yang terpaling penting saat ini adalah memahami bahasa Inggris. Nah, jadi kita harus mampu bukan hanya memahami, tapi bisa menggunakan bahasa Inggris menjadi bahasa harian kita. Nah, kenapa? Karena terutama di Turki, Mr. Emin katakan bahwasannya bahasa Inggris dimiliki, harus dipahami oleh seluruh masyarakat yang ada di Turki. Dan kunci sukses yang kedua yang disebutkan Emenekis adalah membaca buku. Nah, itu hal yang Oke, jadi dua kata kunci yang disebutkan oleh Mr. Emenekis. Yang pertama, English, being success. English education is most important now. And then secondly is reading books. Ada dari audiens bertanya? Barusan cepat turun ini, Pak. Biasanya nanti
Kiki mungkin bisa men-unmute Pak Kiki, oke. Any question for the from the audience to Mr. Emin Ekis? Okay, Mr. Emin. There's a question for you, Mr. Emin. Can you hear me? Yes, I'm here you. Okay. Now this is from the Irfan Fadlullah from IAIN Samarinda student from Kalimantan Timur. Become important for the growth of the body and influence brain development or even food. What I want to ask the speaker is there a connection between the food we consume with the development emotional, intelligent, intellectual, and spirit? The connection interruption, the connection. Can you write or? Hello, Mr. Emin. Yeah, I'm here. You. Have you answered the question? My signal is very bad here, Mr. Emin. Yeah, I get it. The interruption, the connection, but I didn't get it. The question. Can you repeat or you can write? Okay. Maybe Mr. Fadlullah yang dari Kalimantan tadi bisa pertanyaan yang ada di grup chat udah hilang karena berhubung jaringan saya rusak, tadi mati sebentar. Kepada Mr. Fadlullah dari Kalimantan mungkin bisa langsung menanyakan kepada Mr. Emin Ekis, dipersilakan. Yang dari Kalimantan tadi. Okay. Is there a connection between the food we consume with the development of skill, emotional, intelligence, intellectually, and spiritually? That's the first question, Mr. Emin. Okay, and the second question is, what do the speakers say about digital business in the industrial era 4.0? Okay, can you answer, Mr. Emin? The connection are interrupt. Can you write? Interruption. I think like this. Mr. Fadlullah bertanya. Nah, there is a connection between a food we consume with the development of skill, emotional, intelligent, intellectually, and spiritually.
Saya belajar dulu bilang SMKS nggak bisa. SMKS nggak bisa. Nggak bisa. Mati loh Pak. Jaringan pelan katanya. Ruangan kalau Pak Sakti Adiansyah mungkin bisa diambil alih sebentar Pak Sakti. Berhubung jaringan saya di sini nggak bisa nih Pak Sakti. Apa Kak? And yes, of course, you have connection between the food and the development of skills. Why? Because you need to know something to get this job, and something you can't learn in university. So why our company is family company? We have some secret methods. So of course you have to development of your skills. Actually, yeah. Macet suaranya mak lagi. For the benefit the people, actually it depends the market, and you can't control everything. You can't control the genetically sometimes, but we made a hybrid snake melon. Some people call the Armenian cucumber, but you can call the snake melon. Also, we will call the Turkish cucumber. It's like cucumber, but actually it's a melon. This is the snake melon, and snake melon has more iron. According to cucumbers, it has more iron, the 4 times and 5 times. It's very good benefit for the people. And Bisa. Pasti dikasih ke lobby itu lagi kali. Yakin aku. Paspornya nggak mau itu, kan udah. Yeah, the fourth question, I'm not a professor, but my grandfather was a professor. You can say Professor Emin Ekiz. And how we can cultivate the mindset ahead of others? How you can go abroad? When I go to abroad,
our mindset is increased. And of course, you need to learn English. I mean, very, very good. And nowadays, more people are dedicating to study English as a second language, and many countries include English in their school, and children are starting to learn English at a younger age. But what's the true value of learning English? If you are looking for a new job or planning to travel the world, studying English can help you progress life and professionally. So for the career skill, you can learn also MBA, Master of Business Administration. You can make also the social media, the LinkedIn social media you have, and you can search people background. I mean, successful people. The successful people background are there in LinkedIn, in the LinkedIn social media. You can look their CV, and you will see the something is same for the successful people. If you look their background, for example, MBA, and reading books, and always open your mind and be aware. Go to museum, and you can get a hobby, and also making sports. It makes mindset one step ahead the others. Make a sport even. And yes. Okay, Mr. Emin, thank you for your answer. Thank you. The time is over, Mr. Emin, but many questions for you. Okay. I think next time we can send a question for you, and this time, nice to know you, Mr. Emin. Nice to meet you, and hello from Turkey to Indonesia. We love Indonesia and Indonesia people, and thank you so much. Okay, Mr. Emin. I say mewakili. I think this is a very good materi for this time, Mr. Emin. And I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Emin. Waalaikumsalam. Thank you. Jadi untuk para audiens, berhubung waktu dari Pak Emin Ekis sudah berakhir, jadi nanti untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab untuk saat ini nantinya akan kita sampaikan ke Mr. Emin, dan jika nanti dibalas oleh Mr. Emin, kita akan kirimkan jawabannya kepada teman-teman yang sudah bertanya. Nah, kita lanjutkan ke materi kedua yang hebatnya, tidak kalah menariknya di bidang wirausaha. Mungkin langsung saja kita panggil Ibu Nova Afisha Dewi selaku pendiri Afisa Hijab dan pendiri Kokendo. Kepada Ibu Nova Afisha Dewi kami persilahkan. Baik, suara saya kedengaran ya, Mbak? Kedengaran, Mbak Nova, kedengaran? Iya. Baik, saya langsung aja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman semua. Sebenarnya ini agak sedikit grogi karena dilihat dan didengarkan oleh teman-teman generasi muda yang insya Allah sukses semua. Amin ya Allah Ta'ala. Oke, langsung aja diputarkan PowerPoint-nya. Oke. Pak Sakti mungkin bisa Jadi mau tempat PowerPoint-nya, apa, Pak? Hah? PowerPoint-nya Mbak Nova. Ya, masih diproses, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ini boleh di next aja, Mas. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan, Mbak. Apa oke? Iya, oke. Nah, ini tulisannya agak kecil ya. Nah, jadi aku manggil semuanya teman-teman aja ya, karena usia aku masih 21 tahun, biar kita lebih sharingnya lebih ngena lagi. Gitu. Nah, ini aku awal berbisnis gitu di usia 19 tahun. Pas masih semester 1, teman-teman. Oke. Terus bisnis keduanya ada Kokendo. Itu aku mulai bukanya di usia 20 tahun. Nanti aku ceritain lagi. Oke, di next aja, Mas. Nah, teman-teman yang perlu diingat untuk kita menjadi sukses gitu ya, teman-teman harus punya, menurut saya nih, saya tuh merangkum poin kehidupan. Jadi kalian harus punya 3 ini, minimal punya 3 ini. Yang pertama adalah inspirasi dan motivasi gitu, karena untuk kita mengembangkan sesuatu, untuk kita menghasilkan sesuatu gitu ya, sesuatu karya yang baik, kita harus punya inspirasi dan motivasi. Boleh di next, inspirasi dan motivasi saya?
Oke, nah ini adalah kedua orang tua saya gitu. Jadi I have something life for. Jadi ada kedua orang tua yang harus saya banggakan gitu, karena satu dari 3 amal yang paling Allah cintai adalah salah satunya doa dari anak yang soleh, dan satu dari 2 azab yang akan Allah percepat di dunia adalah salah satunya anak yang durhaka. Nah, jadi saya pengen mengembangkan ini bisnis dengan kuliah gitu. Tentunya saya ada motivasi di balik itu semua, yaitu adalah kedua orang tua saya gitu. Nah, jadi saya mau cerita juga. Jadi saya punya kedua orang tua yang luar biasa. Meskipun saat ini saya ada rasa menyesal karena mama saya tidak bisa menyaksikan langsung keberhasilan saya untuk saat ini. Gitu. Jadi 2016 gitu teman-teman, kita flashback dulu ya. 2016 saya meminta doa kepada mama. Pada saat itu setelah Idul Adha, biasanya kan kita salam-salaman gitu ya, sungkem-sungkeman. Terus saya minta doa ke mama, sambil saya memeluk mama gitu ya. Saya memohon doa, Mama tolong doain Ade, semoga Ade bisa kuliah di Jogja gitu. Terus beliau membalas pelukan saya, beliau menjawab, iya Mama doain semoga Ade keterima di Jogja. Beliau meneteskan air mata gitu. Di akhir 2016 itu mama saya sakit pada saat itu dan mengharuskan beliau untuk ke ICU. Jadi di situ juga karena saya udah kelas 3 SMA, jadi saya harus menyiapkan tryout, menyiapkan UN gitu. Jadi saya nunggu mama di ICU, di koridor ICU, karena pada saat itu tidak ada ruang tunggu di ICU. Jadi saya sama papa nunggu di koridor ICU gitu. Sambil menyiapkan UN gitu, saya bawa buku UN yang tebalnya ngelebihin novel Harry Potter karena tebal sekali gitu ya. Saya semangat gitu, meskipun di rumah sakit gitu ya, saya tetap semangat, saya baca buku sambil nungguin mama gitu. Sampai ketika gitu, 2017, yaitu Januari 2017, mama saya telah berpulang ke rahmatullah gitu. Allah lebih sayang kepada mama saya, jadi mama saya meninggal di saat itu. Dan itu bayangin teman-teman, di saat teman-teman yang lain disupport oleh kedua orang tuanya, di saat teman-teman yang lain disiapin makanan mungkin ya sama mamanya, sedangkan saya pada saat itu tidak. Nah itu yang membuat saya tidak berlama-lama bersedihan gitu ya. Saya bangkit, terus saya mengejar lagi cita-cita saya untuk berkuliah ke Jogja gitu. Saya punya cita-cita untuk melanjutkan kuliah di pertanian UGM gitu. Jadi saya lewat jalur undangan SNPTN. Oh, suara saya kecil. Oke. Sebentar. Nah, saya melanjutkan ke jalur undangan UGM, tapi saya ditolak. Terus apa kalimat pertama yang saya bacakan gitu, saya mengucap wama indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik. Dari situ saya mencoba lagi gitu ya, pantang menyerah, jadi saya mencoba lagi SBMPTN dan hasilnya tuh sama gitu, tulisannya tuh merah gitu, Anda ditolak atau apa gitu. Saya mencoba lagi tuh teman-teman, pokoknya saya mencoba jalur UGM itu sampai 3 kali, yang terakhir itu ujian tulis UGM. Nah, qadarullah juga gitu ya, hasilnya ternyata merah gitu. Ternyata Allah mengabulkan gitu. Jadi doa yang saya ulang-ulang setiap harinya yaitu minta kampus terbaik, ternyata Allah kasihkan yang kampus terbaik untuk saya adalah Instiper gitu. Terus ada cerita lagi teman-teman di 2017. Jadi saya tuh karena MTK saya nggak bagus-bagus banget gitu, dan pada saat itu dipanggil oleh guru MTK, tahu sendiri ya guru MTK SMA kelas 3 lagi ya, gurunya itu tegas banget.
istilah gurunya killer. Nah gitu ya. Saya ditunjuk gitu ya, tunjuk maju ke depan untuk ngisi soal. Karena nggak bisa gitu, udah mah nggak bisa gitu ya. Terus diliatin sama guru yang killer gitu ya. Terus karena nggak bisa, saya disuruh duduk lagi gitu. Duduk lagi, terus ibunya bilang ke saya, Nova, kamu mau ngelanjutin kuliah di mana gitu. Terus saya bilang, di Jogja Bu, di UGM gitu. Saya udah optimis banget ya. Terus ibunya kayak ngetawain gitu, ngetawain ke saya, ngetawain ngejek gitu. Beliau bilang gitu, jangan pernah siswa ibu gitu ya, siswa ibu melamar atau masuk, gimana sih? Jangan pernah siswa ibu ada pikiran mau masuk ke UGM, kata dia tuh gitu. Karena UGM itu hanya menerima yang ada di daerahnya, hanya daerah Jogja aja gitu, pemikiran dia seperti itu. Nah, di situ udah mas saya lagi kehilangan mama gitu ya, terus ditambah ada guru yang seperti itu gitu. Nah, di situ saya makin down gitu teman-teman, makin tidak pede, apa istilah sekarang insecure ya, gitu, makin insecure banget gitu. Tapi setelah itu ibu itu keluar dari ruangan gitu ya, terus teman-teman, terus aku nangis gitu, pastilah ya cewek gitu ya, nangis, terus teman-teman aku pada meluk aku gitu ya, terus kata dia, it's okay Nova, everything will be okay gitu, nggak apa-apa, kamu tetap semangat gitu, pasti kamu bisa kok kuliah di Jogja gitu. Terus akhirnya 2 tahun kemudian teman-teman saya buktikan gitu ya. Boleh di slide-nya ditampilkan lagi. Nah. Slide-nya bisa ditampilkan lagi. Udah tampil. Oh iya, maaf. Nih 2 tahun kemudian gitu, 29 September 2019, saya bersama tim Kokendo menjadi tamu dalam kegiatan kampus UGM. Lihatlah teman-teman bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Gitu. Allah tidak mengizinkan saya menjadi mahasiswi S1 UGM, tapi Allah mengizinkan saya menjadi tamu dalam kegiatan kampus UGM. Oke, di next. Ada kisah menarik juga dari di balik orang sukses itu pasti ada seorang ibu yang luar biasa. Itu ada Thomas Alva Edison. Jadi kalau teman-teman lihat di Google, beliau itu pendidikannya dikeluarkan dari sekolah, teman-teman. Dia dikeluarkan dari sekolah, jadi Thomas ketika pulang gitu ya, pulang ke rumah, beliau ngasih surat ke ibunya, terus suratnya itu tulisannya, maaf anak Anda terlalu idiot. Maaf anak Anda terlalu jenius, kami tidak sanggup untuk mengajarinya gitu. Terus dari situ seorang ibu Thomas gitu ya, beliau mengajari anaknya sampai ia menjadi penemu lampu di dunia pertama gitu. Dan ketika Thomas meninggal gitu, ibunya membaca surat asli dari sekolahnya yang menyatakan bahwa anak Anda terlalu idiot, kami tidak sanggup untuk mengajarinya. Lihatlah teman-teman, di balik orang sukses pasti ada dukungan dari kedua orang tua, terutama ibunya. Yang lain ada Imam Syafi'i. Jadi teman-teman yang muslim pasti tahu ya cerita yang Idris makan buah apel, terus dia mengikuti jalur sungai untuk menemukan di mana pohon apel tersebut gitu. Sampai dia ketemu, terus dia disuruh bekerja di kebun tersebut dan disuruh untuk menikahi anak dari pemilik kebun gitu. Nah, nama anaknya itu Fatimah Al-Azdiyah. Nah, Idris dinikahkan oleh Fatimah. Idris menikah dengan Fatimah, terus lahirlah seorang imam besar yaitu Imam Syafi'i yang pada usia 7 tahun dia sudah menghafalkan Al-Quran, dan di usia dini juga dia sudah hafal hadis Al-Muwattah yang isi hadisnya itu sekitar 1000
700 lebih hadis gitu. Nah itu, oke, bisa dilanjut lagi slide-nya. Oke, yang kedua adalah kerja keras. Jadi teman-teman di sini ada satu kalimat gitu ya. Your future is determined by how you spend time every day. Jadi masa depan kamu ditentukan oleh bagaimana caramu menghabiskan waktu setiap harinya. Jadi ketika saya kuliah gitu ya, semester 1 masih jadi kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Sampai akhirnya saya terpikir, kok gini-gini terus gitu ya. Maksudnya, saya memang niatnya ke Jogja tuh benar-benar untuk mencari ilmu. Jadi nggak ada lagi niatan yang aku kuliah ke Jogja untuk nyari pelampiasan, untuk bisa main-main ke Malioboro atau kemana gitu. Tidak. Tapi saya niat utamanya datang ke Jogja untuk menuntut ilmu. Dan karena semester 1 itu masih longgar gitu ya, akhirnya saya kepikiran untuk berbisnis. Makanya tadi di 2019 saya sudah membuka bisnis. Gitu. Mas bisa diputar video pertamanya? Ini kita nonton video dulu ya, biar lebih semangat teman-teman semua. Video pertamanya. Video pertama ada trouble ini, Mbak. Gimana? Bisa? Aduh Mbak, mohon maaf Mbak, videonya nggak bisa diputar nih. Oh, oke. Apa? Nah, seharusnya ada videonya. Videonya itu tentang motivasi kita untuk semangat bekerja keras gitu. Oke. Oke, saya mengingatkan Mbak Nova, karena nanti kita akan selesainya 15.30, jadi waktunya tinggal 12 menit ya Mbak Nova. Oh iya, oke Mbak. Iya Mbak. Iya. Nah, jadi tadi kan masa depan kita itu masa depan kita dilihat dari bagaimana kita menghabiskan waktu setiap harinya. Terus juga jangan ada alasan gitu. Kalau teman-teman punya suatu ide gitu, suatu gagasan, Mbak aku pengen berbisnis gitu, kapan waktu yang tepat untuk memulainya? Pastinya saya akan jawab, waktunya tuh saat ini juga. Karena kalau kita punya ide, punya gagasan gitu, harus segera direalisasikan gitu. Pokoknya nanti teman-teman kalau misalnya sudah memulai misalnya berbisnis gitu ya, pasti nanti ada terdengar recehan-recehan rupiah. Maksudnya adalah omongan-omongan orang yang menjatuhkan kita. It's okay, gak apa-apa gitu. Namanya juga hidup gitu ya. Ada yang tidak suka. Nah, intinya gitu ya teman-teman, tadi saya sudah perlihatkan gitu ya bahwa saya diundang menjadi tamu di UGM. Artinya apa? Karya besar dan mengagumkan itu lahir tatkala passion kita dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Jangan korbankan passionmu hanya karena recehan rupiah. If you follow your passion, money, people, impact will follow you. Gitu. Oke, bisa di next. Nah, tugas kita bukan memberi kritik, teman-teman. Tugas seorang generasi muda itu tidak hanya memberikan kritik, tapi tugas kita adalah menghadirkan solusi gitu. Jadi dari motivator favorit saya, Dr. Gamal Albin Said, beliau pernah bilang gitu ya, masa depan Indonesia gitu. Masa depan Indonesia bukan berada di tangan pemuda-pemudi utopis, tetapi masa depan generasi Indonesia adalah berada di tangan pemuda-pemudi yang peduli terhadap permasalahan dan bekerja nyata untuk menyelesaikannya gitu. Boleh dilanjut? Oke, poin ketiga yaitu adalah pemahaman mendalam tentang
hidup hanya sementara gitu. Jadi sebentar. Oke. Jadi teman-teman di sini semuanya pada kuliah kan ya? Benar? Benar, Mbak Nova. Iya. Nah, kenapa kita harus kuliah sih? Kenapa kita harus berilmu? Kenapa kita harus belajar gitu? Apa jawaban kalian kalau misalnya ditanya seperti itu? Apakah ingin kaya? Apakah ingin sukses? Gitu. Coba kita ubah mindset kita gitu ya. Kita coba ubah. Kita ingin berilmu agar kita lebih banyak lagi memiliki karya-karya. Kita berilmu untuk agar semakin kuat inovasi kita seperti itu. Karena Imam Al-Ghazali pernah berpesan ya teman-teman, seseorang di dunia ini akan merugi apabila ia tidak berilmu. Seseorang yang berilmu akan merugi apabila ia tidak beramal. Dan seseorang yang beramal akan merugi apabila amalannya tidak ikhlas. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, gitu, saya juga pernah gitu workshop, karena workshop Kokendo itu kan biasanya 75.000 per orang gitu. Saya sama teman saya, tim saya ditawari untuk mengadakan workshop, tapi karena, jadi mbaknya tuh bilang, Mbak Nova, ini karena kami komunitas homeschooling gitu, tidak semuanya orang tuanya mampu, jadi bisa nggak harganya diturunkan gitu. Terus karena niat tim Kokendo itu memang untuk sharing ilmu gitu ya, jadi kami tidak mikir lagi untuk keuntungan gitu, jadi akhirnya kami menyetujui yang harusnya 75-80 ribu per orang, itu kami diskon menjadi 35.000. Pokoknya niat kami pada saat itu untuk sharing ilmu gitu. Terus ketika H-3 gitu ya, H-3 mbaknya tuh ngasih tahu kalau yang asalnya pesertanya 15 gitu menjadi 35 gitu. Jadi yang tadinya tidak mendapat keuntungan karena karena kita menyempurnakan niat gitu ya, kita kalau kita sempurnakan niat gitu, maka Allah juga akan sempurnakan pertolongannya gitu. Oke, dan teman-teman jika kalau sudah sukses gitu ya, tetap memiliki hati yang membumi gitu. Boleh diputar video terakhirnya? Bisa diputar video terakhir Pak Sakti tadi apa dari Mbak Novanya? Oke, ditunggu sebentar. Bisa, Mas? Sedang diusahakan sepertinya Mbak Nova. Oh iya. Ini video yang ini maksudnya Mbak Nova? Iya, tapi audionya nggak kedengeran ya? Iya, volume suaranya Pak Sakti nggak kedengaran suaranya.
Ya, jadi ini adalah video perjalanan saya. Dan di video ini juga saya memperlihatkan orang-orang yang telah mendukung saya. Itu ada teman-teman saya, ada dosen saya, ada orang tua gitu. Bentar. Oke, sudah Mbak Nova videonya? Iya, agak tersendat ya videonya, nggak apa-apa. Jadi tadi videonya tentang perjuangan saya gitu ya. Tadi diperlihatkan foto-foto keluarga saya gitu, orang tua saya, terus orang di balik suksesnya saya, ada teman-teman, ada dosen, ada keluarga gitu. Terus di situ juga di video itu ada saya sharing gitu, sharing ke kampus di Instiper, terus di kampus-kampus lain kayak gitu. Nah, ya sedikit ya Mbak pesan terakhir dari saya. Sebenarnya saya rasa temanya sangat menarik karena memang sangat dirintis dari usia muda, namun lagi-lagi kita tersendat waktu nih kan Mbak Nova, dan pertanyaan kita sudah sangat banyak yang mengantri dan saya rasa nggak bisa terjawab semua. Namun mungkin ada perwakilan nanti yang akan saya bacakan beberapa ya Mbak Nova ya, bisa langsung dijawab ya Mbak Nova. Iya boleh. Nah, jadi di pertanyaan ini Mbak Nova, saling berkaitan sebenarnya. Strategi membangun bisnis Mbak Nova saat ini itu seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan bagaimana cara Mbak Nova mengumpulkan modalnya? Karena sama-sama kita ketahui kalau merintis usaha itu memerlukan modal ya Mbak Nova. Apakah modal itu menjadi pokok utama dalam merintis usaha Mbak Nova? Kemudian apa perbedaan Hafizah Hijab dengan hijab-hijab yang lain? Kenapa Hafizah Hijab sampai sekarang masih tren di kalangan masyarakat? Itu dia mungkin pertanyaan pertama Mbak Nova. Mohon maaf Mbak Nova, dipotong sebentar ya Mbak. Untuk para peserta bisa mengisi absen ya, yang telah kita kirim di kolom chatroom. Jadi yang mengisi absen akan mendapatkan sertifikat itu. Ya, terima kasih. Iya, baik. Langsung saya jawab ya. Jadi modal utama kalian berwirausaha, apalagi kita masih kuliah gitu ya. Modalnya itu adalah kreativitas yang pertama teman-teman. Kreativitas, terus kalian punya modal nekat gitu ya, harus gitu. Karena dulu juga saya seperti itu. Kalau ditanya modalnya berapa Mbak, modalnya dari mana gitu. Yang pasti modal itu dari kita menyisihkan uang kuliah gitu. Jadi modal anak kuliah itu ya kreativitas gitu. Terus gimana kita caranya biar tidak tersaingi gitu. Yang pasti teman-teman harus ingat gitu ya, cara kita berbisnis, ide maupun bahan gitu ya, apapun semuanya bisa ditiru gitu. Ide bisnis, gagasan bisnis bisa ditiru. Tapi yang namanya rezeki itu tidak. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan gitu? Kalau misalnya teman-teman udah punya ide, yang langsung direalisasikan saja. Gitu. Seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian ini saya juga tertarik ini Mbak Nova, pertanyaannya. Saya tidak punya skill bisnis, tapi saya bisa investasi finansial karena masih fokus tadi gitu ya Mbak Nova.
Ada nggak tips dari Mbak Nova bagaimana untuk memilih investor yang baik? Investor, aduh maaf, itu bukan bidang saya, jadi saya takutnya ngasih tipsnya kurang pas gitu. Oke, berarti pertanyaan dari Pak Irfan Fadlullah untuk yang skill kaitan antara tidak memilih bagaimana cara memilih investor untuk Mbak Nova sendiri belum bisa menjawab. Mungkin satu lagi sebelum akhirnya kita sudahi ya Mbak Nova, bagaimana mengelola dan memanajemen emosi, karena kita ini berbisnis di usia muda, otomatis emosi sangat tidak stabil ya Mbak Nova. Itu menjadi semangat yang permanen di dalam hati untuk menggapai cita-cita kita tanpa harus menjalani kejadian yang traumatik terlebih dahulu. Oke. Berarti berkaitan dengan manajemen waktu ya. Kita yang masih kuliah tapi kita pengen juga untuk mengisi waktu dengan berbisnis seperti itu. Yang pasti ya teman-teman harus cari sebentar, saya grogi. Teman-teman harus bisa memilih gitu ya, mana yang utama gitu. Karena saya papa saya itu selalu bilang gitu, Nova kamu boleh berbisnis gitu, tapi tolong yang utama itu kuliah gitu. Jadi saya selesaikan dulu gitu ya kuliah saya, tugas praktikum, terus apalagi laporan, pertanian banyak ya laporannya. Nah, jadi saya selesaikan dulu, nanti kalau sudah gitu, saya luangkan waktu untuk berbisnis. Artinya saya berbisnis, tapi saya harus tetap akademik saya lancar gitu. Gitu. Harus pandai-pandai mengatur waktu. Iya, intinya kita tunaikan dulu kewajiban kita yang utama selaku anak ya, betul. Iya, betul. Selesaikan pendidikannya kita, baru kita menjalankan hobi kita untuk berbisnis, karena saya rasa bisnis itu adalah hobi juga ya Mbak Nova. Ya. Selain Tuhan adalah hobi. Jadi kalau terima kasih Mbak Nova dari seluruh komentar, saya rasa ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami semua untuk bisa memulai usaha. Kalau tadi saya bisa menyimpulkan sedikit dari yang Mbak Nova sebutkan, bahwasannya dalam memulai bisnis ini yang pertama harus kita memiliki inspirasi dan motivasi, karena itu kunci utama dari tips dari Mbak Nova. Kemudian harus menjadi pekerja keras. Jadi kalau saya bilang kaula muda saat ini jangan cuma mimpi, tapi harus ada actionnya, dimulai dari bekerja keras. Nah, selain bekerja keras juga harus bekerja cerdas. Nah, itu dia, karena definisi bekerja keras itu kadang konotasinya lain. Jadi dibarengi dengan bekerja yang cerdas. Kemudian tips yang mungkin menurut saya reminder bagi kita semua, mengingatkan bagi kita semua bahwasannya kita sama-sama harus menyadari dan memahami bahwasannya hidup kita di dunia hanya sementara. Jadi lakukan yang terbaik dari yang terbaik selama kita masih hidup di dunia ini. Tentunya apapun yang kita lakukan di dunia ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kesimpulannya ya Mbak Nova ya? Iya, betul. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari Mbak Nova, karena waktu kita sudah sangat sedikit. Dari semalam sebenarnya saya udah komunikasi ke ininya Mbak Nova, ke timnya, apa ini waktu Mbak Nova sangat sedikit gitu dari semalam sebenarnya. Karena saya selaku wanita tertarik tuh tentang kokendo, bagaimana bisa hijab, namun lagi-lagi kita terbatas oleh waktu. Nanti mungkin bisa personal chat dengan Mbak Nova ya Mbak Nova? Iya, boleh, siap, dengan senang hati. Oke, mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini, baik dari yang disampaikan oleh Pak Emin Ekis maupun Mbak Nova, itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita selaku kaula muda dapat terinspirasi untuk bisa membangun bisnis dari sekarang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Sakti Adianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitna, dan kepada materi yang sangat luar biasa yang menyampaikan materi kita pada hari ini. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan bisa kita amalkan, ya bisa kita lakukan seperti tadi hadis yang disebut tadi oleh Mbak Nova ya. Jikalau sungguh merugi ya orang ketika tidak belajar, dan ketika orang belajar
tidak mengamalkan apa yang dipelajari tadi. Maka apa-apa tadi yang disampaikan, mana kita terapkan dalam kehidupan kita, ataupun menjadi misi kita, ataupun motivasi kita ketika kita memulai usaha kita. Nah, di sini saya akan membacakan ya, orang-orang yang beruntung ya, yang akan mendapatkan door prize yang pertama ya saya sebut ya. Yang pertama ini Rizky Manurung ya. Nanti bisa chat langsung pribadi ya lewat admin yang ada di grup. Baru yang kedua Irfan Fadullah. Yang ketiga Fatika Risya Nur. Yang keempat Waude Harista. Yang kelima Nur Eliza Fauzia ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Yang pemenang pertama Rizky Manurung, yang kedua Irfan Fadullah, yang ketiga Patrika Fijakia Nur, yang keempat Waude Harista, yang kelima Nur Eliza Fauzia. Ya, nanti bagi-bagi nama yang saya sebutkan silakan nanti bisa hubungi admin di grup ya lewat pribadi ya. Kalau nanti tidak ada, maka kesempatan itu akan hangus ya gitu. Akan kita beri kepada yang lainnya yang sudah memenuhi syarat ya untuk mengikuti dari webinar hari ini. Jadi di sini saya mewakili dari seluruh panitia dari On The Smart Institute ya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berhadir pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian, kepada Ibu Ustipna juga yang sudah berkenan ya funding dengan On The Smart ya. Untuk kedepannya mungkin kita bisa berkolaborasi lagi ya, untuk kedepannya kan kita buat materi-materi yang lebih menarik lagi dan materi insya Allah dari dalam negeri dan luar negeri. Ya, kebetulan nanti kita akan mengadakan webinar seri ketiga dan insya Allah kita akan memanggil pemateri dari dalam negeri dan luar negeri insya Allah. Gitu. Dan sini saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jikalau ada pun perkataan ataupun disampaikan oleh pemateri ataupun kami sebagai panitia mohon maaf. Dan untuk serta ya untuk sertifikat akan dikirim ke email masing-masing dengan syarat tadi adalah mengisi absensi yang telah kami kirim dari chat grup Meet ya. Di sini saya mengundur diri ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.